Iya. Al-Fatihah wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa du'a wa khair du'a wa الرحيم بإخواني من الأنبياء والرسل من الرحمن الرحيم أن الله يغفر له ويرحمه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي آمين. Alhamdulillah kita memasuki pertemuan kelima daripada pembahasan mengenai haid, nifas, dan istihadah, yang mana pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang larangan-larangan atas perempuan haid dan nifas. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan, saya ingatkan terlebih dahulu untuk absen, yang belum absen, silakan absen ketika Anda memasuki ruangan dan ketika Anda keluar dari ruangan. Sebelum kita mempelajari hal-hal yang diharamkan, seperti biasa kita membahas tentang pelajaran-pelajaran yang kemarin kita ajarkan. Kemarin kita membahas tentang masalah konsep sahab dan konsep laqad, ya. Bahwa seorang perempuan apabila mengalami pendarahan yang terputus-putus, ya, pendarahan terputus-putus, maka setiap kali keluar darah dia wajib meninggalkan sholat dan semua larang-larangan untuk haid dan nifas, dan setiap kali darah berhenti dia wajib sholat, dan kalau Ramadan dia wajib puasa. Nah, kemudian yang menjadi pembahasan sholat dan puasanya itu sah apa enggak kalau ternyata darahnya nanti datang lagi. Di situ ada dua pendapat, ya. Ada konsep sahab dan konsep laqad. Yang pertama adalah sahab. Ini yang mu'tamad. Yang mu'tamad sahab bahwa bersih di antara darah-darah haid itu hukumnya juga haid. Sedangkan konsep laqad adalah bersih di antara darah-darah haid hukumnya suci. Kenapa? Idza dalad damu 'ala naqa, idza dalad damu 'alal haid wajib an yadulad naqa 'ala tuhur. Jika darah itu menunjukkan haid berarti bersih menunjukkan suci. Itu yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang larangan-larangan atas perempuan haid dan nifas. Apa saja larangan atas perempuan haid dan nifas? Ada 11 larangan. Atas perempuan haid dan nifas
Yang pertama adalah sholat, kemudian tawaf, membawa dan menyentuh mushaf, berdiam di masjid atau sekedar mondar-mandir di dalamnya, membaca Al-Quran dengan niat membacanya sebagai Al-Quran, puasa, cerai, lewat di dalam masjid jika dikhawatirkan mengotori, bersentuhan atau bersenang-senang antara bagian dengan bagian antara lutut dan pusar, dan terakhir bersuci dengan niat ibadah. Bersuci dengan niat ibadah. Nah, yang pertama sholat. Sholat ini diharamkan atas perempuan haid dan nifas, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat, termasuk sujud tilawah dan sujud syukur atau sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya sama seperti sholat fardu, wajib suci dari hadas dan najis. Kemudian sujud syukur dan sujud tilawat juga demikian. Jika kita mendengar ada orang yang membaca ayat sajdah, maka kita disunahkan sujud. Ya, dalam kondisi apapun kita disunahkan sujud, asalkan kita memenuhi syarat. Apa itu syaratnya? Suci dari hadas dan najis, diantaranya tidak dalam keadaan haid dan nifas. Dan tentunya menutup aurat, ya, dengan cara bertakbir dengan niat sujud tilawat Allahu Akbar, kemudian langsung sujud satu kali. Jazakallah khair. Setelah sujud satu kali, duduk dan salam. Ya. Walaupun tidak membaca apapun di dalam sujud. Jika membaca sajadah wajhi alladzi khalaqa wa sawwara syaqqa sam'a basara bihal waqt. Tabarakallahu khaliqin, yaitu lebih afdal. Nah, ini kalau perempuan itu haid dan nifas haram sujud tilawah. Ya, cukup dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali dan diakhiri wala haula wala quwata illa billahil azim sebagai pengganti sujud. Demikian pula sujud syukur. Sujud syukur itu ketika mendapat nikmat yang tak terduga atau terbebas daripada bahaya yang menakutkan. Ya. Misalnya ada tanah longsor dan dia berhasil menyelamatkan diri. Ya, atau ada tsunami, dia berhasil menyelamatkan diri, di situ sunnah sujud syukur. Ya. Nah, sujud syukur ini tidak seperti yang ada di TV-TV. Ya. Pas sepak bola, habis ngegol, dengan kelihatan pahanya, langsung sujud, nggak pakai takbir, nggak tahu dia punya wudhu apa tidak, ngadepnya kemana, entah ke kiblat atau kemana, nggak tahu. Atau tinju habis apa namanya mukul orang apa lawannya tersungkur langsung sujud, entah punya wudhu apa tidak, kemudian kelihatan lututnya, kelihatan pahanya, ini tidak sah. Syaratnya harus sama seperti sholat. Apalagi divonis bebas di pengadilan langsung sujud menghadap hakim. Hakimnya di mana? Di kiblat hakimnya. Ya kalau pengadilannya menghadap ke utara bagaimana? Hakimnya di utara. Ya. Atau perempuan tidak pakai kerudung langsung sujud. Kelihatan auratnya, tidak sah itu. Ya, apalagi sujud bersama saat sekolahan. Ya, pembina upacara yang ngadep nang muridnya ngadep nang ngene pembina upacara. Iki sujud model opo? Itu haram hukumnya. Ya, sujud seperti itu hukumnya haram. Nah, terus bagaimana? Ya, kalau mau sujud syukur itu pertama dalam kondisi tertentu, tidak semua nikmat yang tak terduga itu pertama, atau terbebas daripada mara bahaya. Kedua, harus suci daripada hadas dan najis dan menutup aurat, sama seperti sholat. Sholat sama seperti sholat, menutup aurat, suci dari hadas dan najis. Ya, punya wudhu, ya, dalam keadaan suci dari haid, dari nifas, dari jenabat, begitu. Kemudian tawaf. Tawaf ini sama seperti sholat juga, harus suci dari hadas dan najis dan menutup aurat.
Oleh karena itu perempuan orang yang tawaf haram untuk apa? Perempuan yang haid haram untuk tawaf. Nah, bagaimana kalau apa namanya umroh, orang umroh, perempuan umroh? Pertama, jangan ambil paket yang sebentar. Ya, paket 9 hari ini bahaya. Takutnya sampean pas haid susah untuk nunggu sucinya. Kedua, persiapkan obat penghenti darah. Jadi kalau ketika tiba-tiba mengalami menstruasi ketika di sana, tidak ada masalah, umrohnya sah saja. Ihramnya sah, semuanya sah, hanya saja tidak boleh tawaf. Tidak boleh tawaf. Nah, di situ kadang-kadang ada orang yang tidak paham. Ya, guide-guide-nya di sana itu tidak paham, sembrono. Karena ini sampai mau pulang tidak suci-suci, akhirnya disuruh tawaf. Pertama haram sampean, yang kedua tidak sah. Taklid madzhab Abu Hanifah, kalau taklid madzhab Abu Hanifah, haramnya tetap haram masuk masjid dalam keadaan haid. Ya. Kemudian tawafnya sah, tapi sampean kena denda mbak, menyembelih onta. Harganya onta itu sama seperti sama umroh lagi harganya. Berapa sama umroh 30 juta, ontanya mungkin 40 juta harganya. Si mahalan ontanya di umroh sampean. Nah, jadi haram, tetap tidak boleh. Jelas ya? Bukan jalan keluar untuk mengikuti madzhab Abu Hanifah itu. Karena ya berat, ya, dendanya juga berat. Lah terus ya apa? Ya mau tidak mau sampean pulang. Kecuali kalau travelnya kasihan sama sampean, sampean tetap tinggal nunggu suci dan disuruh bayar beberapa rupiah untuk menggantikan tiket, yaitu Masya Allah. Tapi ya mau tidak mau pulang. Nah, bagaimana kalau pulang? Harus tahallul. Tapi tahallulnya di Indonesia atau di bandara. Dengan cara memotong rambut dengan niat tahallul dan menyembelih kambing sebagai dam, dan wajib qadha, ya. Wajib umroh lagi nanti umrohul qadha. Oleh karena itu jangan pilih paket yang apa namanya? Yang yang pendek, ya. Ambil paket yang 20 hari misalnya. Nah, jadi bisa kalau haid itu bisa ditunggu sucinya. Nah, kalaupun pilih paket yang pendek ya persiapkan obatnya. Nah, kalau obat nggak mempan ya tadi itu sudah mau nggak mau sampai tahallul nantinya, tetap tahallul walaupun umrohnya belum selesai, ya, dengan cara memotong rambut dan dengan niat tahallul dan menyembelih tadi. Kemudian membawa dan menyentuh mushaf. Nah ini membawa dan menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Kuluma kutiba di satu Quran, ya, itu ayat yang ditulis dengan tujuan dibaca sebagai Al-Quran. Jelas ya? Ayat yang ditulis dengan tujuan dibaca sebagai Al-Quran. Bahkan walaupun separuh ayat jika itu sudah memahamkan. Jadi membentuk kalimat yang memahamkan. Ada pesannya itu bisa ditangkap. Bukan seperti summa nadhar. Ini satu ayat tapi tidak memahamkan. Summa nadhar ketika Allah menceritakan musuh-musuh Allah, musuh-musuhnya Rasulullah SAW. Ya, Abu Jahal atau siapa itu. Summa nadhar, kemudian dia melihat. Apa maksudnya kemudian melihat? Apa pesan yang didapat itu tidak jelas, tidak memahamkan. Ya. Nah itu namanya ayat yang tidak memahamkan. Jadi kalau mau paham harus dibaca dari awal surat sampai akhir baru kita paham isinya apa. Ya. Nah, tapi kalau ayat-ayat yang memahamkan, walaupun separuh, ya seperti ayat Mudayanah itu sak lembar, satu ayat tapi sak lembar, itu separuh aja sudah paham. Yang jangankan separuh, seperempat aja sudah pesannya sudah ketemu. Ya, karena itu pembahasannya panjang memang. Jadi setiap ayat yang ditulis dengan tujuan dibaca sebagai Al-Quran.
Walaupun Bismillahirrahmanirrahim, kalau tujuannya dibaca sebagai Al-Quran, jadinya mushaf. Kertas ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadinya mushaf. Kalau tujuannya dibaca sebagai Al-Quran. Tapi kalau ditulis untuk tabarruk atau dibaca tapi dengan tujuan tabarruk, mengambil berkah dari Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak menjadi mushaf. Walaupun itu ayat Al-Quran, ya, maka tidak menjadi mushaf. Jadi tidak menjadi mushaf kecuali apa? Jika ditulis tujuannya adalah sebagai dibaca sebagai Al-Quran atau kaligrafi, ya di dinding-dinding itu ada ayat kursi atau apa, ditulis dengan sedemikian rupa bagusnya. Kemudian, nah itu kaligrafi seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya cuma hiasan dinding. Bagaimana? Maka tidak menjadi mushaf. Tapi kalau tujuannya dibaca sebagai Al-Quran, maka itu jadi mushaf. Jelas ya? Nah, maka haram dibawa dan haram disentuh. Walaupun terbungkus kain atau di dalam kotak, ya satu kotak Quran yang ada di masjid-masjid itu, atau peti yang khusus untuk Al-Quran. Kalau kalau ada lemari khusus Al-Quran, ya seperti di masjid-masjid itu ada lemari khusus Al-Quran. Jika kosong, tidak ada mushafnya, tidak ada Qurannya, bisa disentuh dengan hadas, dalam keadaan hadas. Tapi jika ada Al-Qurannya walaupun satu aja Qurannya, maka sak lemari ini haram disentuh dengan hadas. Itu kalau lemari khusus Al-Quran seperti yang di masjid. Tapi kalau di rumah, sampean punya lemari untuk baju atau rak buku untuk buku-buku umum. Bagaimana? Kalau ada mushafnya, maka haram disentuh satu rak saja. Jadi kalau bertingkat-tingkat raknya, rak atas, bawah, ada beberapa tingkat, maka jika ada Al-Quran, yang haram disentuh cuma yang satu rak ini aja. Dengan berhadas, haram disentuh dengan berhadas. Ya, itu mengenai mushaf. Apalagi disentuh mushafnya tambah enggak boleh. Kalau membalik mushaf dengan menggunakan apa namanya? Kayu bagaimana? Nah, kalau untuk mushaf sekarang enggak ada masalah. Karena mushaf sekarang itu ada jahitannya. Jadi bukunya itu semua kertasnya itu nempel. Enggak ada masalah. Dibuka dengan kayu gini enggak ada masalah. Bukan termasuk membawa itu. Kalau mushaf yang dulu itu setiap lembar itu terpisah. Ketika kita angkat gini, dia terangkat, itu termasuk membawa. Haram kalau tidak punya wudhu. Apalagi sampai head. Tapi kalau mushaf sekarang, itu salah satu sisinya kan dijahit. Atau dilem. Ketika kita bawa gini, dia terbuka gini, itu bukan termasuk membawa. Ya, dengan kayu. Nulis bagaimana? Kalau tidak menyentuh mushafnya, tidak apa-apa. Nulis mushaf di kertas, kalau tidak nyentuh kertasnya, tidak apa-apa. Tapi kalau nyentuh, tidak boleh. Kemudian berdiam di masjid atau sekedar mondar-mandir di dalamnya. Jadi yang pertama sholat, yang kedua membawa dan menyentuh mushaf, yang ketiga berdiam di masjid. Nah, yang pertama sholat, yang kedua tawaf, ketiga dan keempat membawa dan menyentuh mushaf. Ini juga haram untuk orang yang tidak punya wudhu. Batal wudhunya haram. Sholat, tawaf, membawa dan menyentuh mushaf. Kemudian yang kelima, berdiam di masjid atau sekedar mondar-mandir di dalamnya. Ini bukan cuma haram atas perempuan haid, tapi juga haram atas orang junub. Tapi kalau cuma tidak punya wudhu, tidak masalah. Boleh diam di masjid, iktikaf, batal wudhunya, tidak langsung wudhu, itu tidak haram. Tapi kalau junub di masjid, ya harus segera keluar. Cepat meninggalkan masjid. Ya, kecuali kalau ada darurat, uzur. Seperti apa? Dikejar-kejar apa namanya orang jahat, orang yang memendolimi dia. Ya, dia sembunyi di masjid. Itu diuzurkan, kalau saya keluar nanti saya dibunuh atau saya mau dipenjara. Padahal saya tidak bersalah.
Beda kalau dia bersalah, memang harus dipenjara ya. Ya haram di masjid. Ya, masjid digunakan tempat sembunyinya bajingan. Bajingan dikejar polisi sembunyi di masjid. Ya haram. Haram dia di masjid. Kenapa? Long dia memang harus ditangkap kok. Dia bajingan. Tapi kalau dia orang yang seharusnya tidak ditangkap atau ditangkap secara zalim, dia tidak bersalah, maka apa namanya boleh sembunyi di masjid boleh, walaupun junub. Kemudian jadi gambarannya itu dia junub di masjid gitu ya, tidur junub mau keluar takut gitu. Ya kalau dia dari rumahnya junub lari misalnya, ya kalau bisa ya tidak masuk masjid dalam keadaan junub. Kecuali kalau memang tidak ada tempat persembunyian kecuali masjid, ya mau tidak mau. Yang keenam, yang juga bisa untuk orang junub adalah membaca Al-Quran dengan niat membaca sebagai Al-Quran. Nah, sebentar. Masalah membawa dan menyentuh mushaf. Nah, ini banyak orang tidak paham apa itu mushaf. Ya, tadi kan setiap ayat yang ditulis dengan tujuan dibaca sebagai Al-Quran. Nah, ada yang tidak paham dengan HP yang bertuliskan Al-Quran. Ini jika tampilan Qurannya itu nampak, muncul, maka hukumnya adalah Al-Quran. Tapi jika tampilan Al-Qurannya tidak muncul, ya bukan. Jelas ya? Jadi kalau membuka aplikasi Al-Quran, menampilkan tulisan Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu, haram hukumnya. Kemudian yang orang juga meremehkan itu adalah Al-Quran terjemah. Ini sering dijadikan ini. Banyak orang yang bingung dengan Al-Quran terjemah ini dan akhirnya dianggap boleh. Tidak boleh, Al-Quran terjemah itu termasuk mushaf. Haram. Loh katanya kalau tafsir boleh. Tafsir yang seperti apa? Nah, jadi pembahasan tafsir itu yang boleh dibawa oleh orang yang tidak punya wudhu, junub atau perempuan haid itu adalah tafsir yang tafsirnya itu masuk di dalam ayat Quran sehingga Al-Qurannya itu susah untuk dibaca sebagai Al-Quran. Contoh tafsir Jalalain. Di situ ada tulisan misalnya Alif Lam Mim. Ya. Kemudian Alif Lam Mim di dalam kurung. Terus ada tulisan Allahu a'lam bimuradi. Loh, kalimat Allah a'lam bimuradi ini kan bukan Al-Qur'an, ini tafsirnya. Tafsir daripada penulis tafsir tersebut. Kemudian di sampingnya lagi ditulis dzalika ya. Dzalikal kitabu ai Al-Qur'an. Kemudian hudan irsyadan terus lil muttaqin. Jadi tulisan tafsirnya itu menyusup ada di tengah-tengah ayat Al-Qur'an. Menyusup gitu. Sehingga kalau kita mau baca Qur'annya saja itu susah. Pilih-pilih ini yang ada dalam kurung itu adalah Qur'annya. Jadi cari yang di dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung. Nah, itu kan susah. Baik ada harokatnya atau tidak ada harokatnya sama saja. Karena Al-Quran yang dulu itu tidak ada harokatnya, bahkan nggak ada titiknya.
Jadi karena ayat-ayatnya itu menyusup ada di tengah-tengah tulisan Al-Quran sehingga susah dibaca sebagai Al-Quran, maka dia tidak disebut Al-Quran. Disebut tafsir Al-Quran. Jelas ya? Nah, tafsir ini hukumnya bagaimana kata para ulama? Kalau tulisan Al-Qur'annya lebih banyak, tetap hukumnya Al-Qur'an dan haram dibawa oleh orang yang berhadas. Tapi kalau tulisan Al-Qur'annya lebih sedikit, lebih banyak tafsirnya, maka boleh dibawa oleh orang berhadas. Subhanallah, tafsir Jalalain itu selisih dua huruf, dua huruf saja. Nah, tapi itu kalau tafsirnya seperti ini. Nah, tafsir Jalalain yang cetakan baru itu begini. Jadi di tengah ini ada Al-Quran lengkap. Di samping sini baru ada tafsir Jalalainnya. Samping tafsir Jalalainnya, yang tengah ini Al-Quran lengkap. Nah, kalau seperti ini ya haram ini sudah. Kenapa? Ini hukumnya sama seperti ini disebut Al-Mushaf Al-Muhasya. Al-Quran yang di samping kanan kirinya itu ada tulisannya. Ini haram disentuh dengan dalam keadaan berhadas. Jelas ya? Haram ini tidak boleh disentuh dalam keadaan berhadas. Ini namanya ya Al-Mushaf Al-Muhasya. Ya, Al-Qur'an yang di samping kanan kirinya itu ada tulisan tulisan apakah itu faidah, apakah itu makna ayat ataukah apapun sudah. Ya, tambahan-tambahan faidah misalnya atau kisah-kisah yang berhubungan dengan ayat tersebut macam-macam. Itu namanya Al-Mushaf Al-Muhasya. Macam-macam mereka menulis itu di samping kanan kirinya Al-Qur'an atau sebab nuzul ya, apapun sudah. Kenapa kok haram disentuh? Karena mushafnya bisa dibaca jelas, yaitu yang di sini tengah-tengah ini. Ini bisa dibaca jelas ini. Ya ini mushaf ini sudah. Ini Al-Qur'an ini. Jelas ya? Begitu pula tafsir Quran terjemah. Nah, terjemah itu metodenya ada dua. Ya, Quran terjemah itu ada dua. Metode kuno ini sama-sama haram. Jadi haram membawa Quran terjemah dalam keadaan berhadas, haid, nifas, junub, tidak punya wudhu. Quran terjemah itu ada dua metode. Metode pertama, ya, model jenggot. Jadi contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diterjemahkan di sininya. Ya, di bawahnya sini model jenggot. Bismillah misalnya dengan menyebut ya nama Allah yang Maha Pengasih. Nah, model jenggot. Ini yang seperti ini namanya Quran terjemah. Ini model kuno. Baik dengan bahasa Indonesia, kalau dulu itu mungkin dengan bahasa Urdu. Ya, bahasa Urdu itu bahasa Pakistan atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, atau dengan bahasa Jawa.
terserah. Nah, itu haram disentuh. Kenapa? Karena Al-Qur'annya enak dibaca. Beda dengan tafsir tadi. Tafsir tadi kan nyusup. Di tengah-tengah bacaan Al-Qur'an ada tafsirnya. Ini kan enak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Lawang terjemahannya tulisannya kecil kan. Itu pun model jenggot gini. Ya, di bawahnya ditulis seperti itu. Qurannya enak dibaca ini. Maka ini disebut Al-Quran, mushaf. Jadi secara uruf disebut mushaf. Haram disentuh dalam keadaan berhadas. Apalagi metode baru. Quran terjemah metode baru. Apa itu Quran terjemah model baru? Jadi Al-Qur'annya di tengah-tengah seperti tadi itu. Al-Qur'an penuh ini. Al-Qur'an penuh. Kemudian di sini terjemahnya. Terjemahnya di sini. Ini jelas haram sudah. Ini hukumnya sama seperti Al-Qur'an yang biasa. Haram disentuh dalam keadaan berhadas. Tidak boleh. Orang berhadas bawa Quran seperti ini, tidak boleh. Jelas ya? Haram. Jadi keberadaan terjemah itu tidak mempengaruhi hukum. Jadi dua metode, ada metode modern, ada metode kuno. Metode kuno dengan jenggot, metode modern dengan gini. Kalau ini hukumnya sama. Kalau yang metode baru, hukumnya sama seperti Al-Mushaf, Al-Muhasya tadi. Quran yang di pinggirnya ada tulisannya. Ada tulisan selain Al-Quran. Kalau ini metode istilahnya orang Jawa kalau bilangnya metode jenggot gini, ini juga haram. Jadi yang jelas Al-Quran terjemah haram dibawa dalam keadaan berhadas. Jelas ya? Kalau kitab wirid bagaimana? Kitab wirid tidak disebut Al-Quran secara uruf, tapi sebaiknya jangan dibawa dalam keadaan berhadas. Lebih berhati-hati. Karena di situ tulisan-tulisannya itu ditulis lengkap dengan tujuan dibaca sebagai Al-Quran. Yang tulisan Qurannya. Ya, memang di situ ada Yasin, ada Rotib, ada ya Rotib, ada Yasin, ada Waqiah, ada Hizib-Hizib, ada ya macam-macam. Nah, secara uruf sudah tidak disebut Al-Quran. Kalau kita kembali kepada uruf, ya artinya orang sudah tidak menyebut Al-Quran. Cuma tulisan-tulisannya itu kan ditulis untuk sebagai Al-Quran begitu, sebagai dibaca untuk dibaca sebagai Al-Quran, tulisan-tulisan yang seperti surat Yasin, surat Waqiah tadi itu. Nah, makanya sebaiknya kalau berhadat jangan bawa kitab wirid seperti itu. Apalagi haid nifas, jangan sudah. Ya. Apa namanya? Takut kena dosa, lebih berhati-hati. Jadi itu pembahasan masalah Quran terjemah. Kemudian berdiam di masjid atau sekedar mondar-mandir di dalamnya ini haram juga. Ini masjid. Jadi kalau
berdiam di masjid memang haram. Nabi SAW bersabda, inilah ahil masjid li haidin wala li junub. Aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan haid dan perempuan junub. Ya, haram. Berdiam di masjid haram hukumnya. Kemudian sekedar mondar-mandir. Apa mondar-mandir itu? Mondar-mandir itu masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang sama. Itu namanya mondar-mandir. Ini juga diharamkan. Jadi masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang sama. Itu mondar-mandir. Atau masuk dari satu pintu, terus muter-muter. Baru keluar dari pintu yang lain. Ini juga mondar-mandir. Termasuk mondar-mandir itu. Ini haram. Karena apa? Mondar-mandir itu sama seperti tinggal. Sama seperti tinggal. Jadi ada dua bentuknya mondar-mandir. Kalau dia tidak muter-muter, masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang sama itu dianggap taradud. Atau keluar dari satu pintu, masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain, tapi dia masih muter-muter, sempat muter-muter di situ. Ya, walaupun muter-muternya tidak banyak, sama aja. Sekali tak langsung. Ini dianggap mondar-mandir ini. Gak langsung keluar. Hukumnya haram. Beda kalau lewat nanti ada pembahasan. Misalnya di masjid, masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Ini bukan mondar-mandir. Ini namanya lewat. Masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Ini namanya lewat. Ini beda, nanti ada pembahasan. Ya. Kemudian membaca dengan niat sebagai Al-Quran. Jadi dengan niat sebagai Al-Quran, ini haram. Tapi kalau niatnya selain Al-Quran, tidak apa-apa. Kalau campuran Al-Quran dan selain Al-Quran, tetap haram. Jadi harus murni tujuannya bukan Al-Quran. Atau tidak ada niat sama sekali. Pokoknya tidak niat Al-Quran. Seperti apa contohnya? Zikir. Ya, di dalam Al-Quran itu ada azkarul Quran. Ada azkarul Quran. Zikir-zikir yang diambil dari Al-Quran. Contohnya seperti La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Ini dari Al-Quran. Surat Al-Anbiya. Ya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, Nabi Yunus, ketika di dalam perut ikan, beliau Allah menceritakan di dalam Al-Quran, beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi fakadzalika nunjil mu'minin. Ini enggak ada masalah ini dibaca karena tujuannya zikir, ya, atau ayat kursi misalnya. Tujuannya zikir, enggak ada masalah, azkarul Quran. Atau tujuannya adalah menjaga diri seperti ayat kursi, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebelum tidur. Boleh, perempuan haid sunnah juga membaca kalau tujuannya adalah menjaga diri. Tahassun, menjaga diri, boleh.
Ya, tujuan zikir seperti Al-Quran boleh, tujuan tahassun seperti ini boleh. Atau tujuannya adalah untuk cerita, ustazah ngajar, kemudian cerita. Ya, dalam Al-Quran itu kisah Nabi Yusuf itu lengkap diceritakan, dibaca ayatnya tidak apa-apa. Ya, Nabi Musa lengkap ceritanya, dibaca ayatnya tidak apa-apa. Silahkan, boleh. Atau untuk mengajar, bawa dalil, nasihat. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, misalnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat wa atuz zakah, misalnya. Ngajar fikih. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq yamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tidak ada masalah. Boleh. Ya, membawa dalil dari Al-Qur'an boleh. Atau mengajar Al-Qur'an, guru TPQ. Guru TPQ boleh, karena tujuannya dia bukan membaca sebagai Al-Qur'an. Dia tujuannya hanya mengajar supaya dituntun, ditiru oleh muridnya. Ayo, murid-murid, bu guru dituduhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Nah, ini tidak ada masalah, boleh. Ya. Jadi guru TPQ ngajar boleh, asalkan jangan di masjid. Kalau di masjid ya haram, tinggal di masjidnya haram. Ya, niat tujuannya untuk mengajar boleh. Itu tadi tujuan-tujuan selain Al-Quran boleh. Jadi bukan bertujuan Al-Quran. Membaca bukan bertujuan Al-Quran boleh. Kalau bertujuan Al-Quran haram. Jelas ya? Haram hukumnya. Kemudian yang haram juga diantaranya adalah puasa. Tidak sah sudah puasa. Tidak boleh puasa. Ya, karena Sayyidah Aisyah mengatakan umirna bi qadha'i shaum walan umar bi qadha'i shalah. Kami diperintah untuk mengkodok puasa tapi tidak diperintah untuk mengkodok salat. Berarti mereka tidak puasa kan? Cerai. Kalau cerai ini yang haram suaminya. Ya, dia pribadi tidak haram. Lewat di dalam masjid jika dikhawatirkan mengotori. Nah, tadi itu masalah lewat. Lewat ini kalau kalau takut mengotori haram. Pas bancar misalnya, haram. Bukan cuma perempuan haid dan nifas, tapi semua orang yang membawa najis. Luka, tangannya berdarah, haram masuk masjid. Kalau takut mengotori masjid. Atau sakit mules, murus, mencret, takut mencret di masjid. Jangan. Ya. Walhasil, kalau takut mengotori masjid, enggak boleh. Jangan kalau takut mengotori masjid. Jangan mengotori masjid. Ya, haram hukumnya. Tapi kalau tidak takut mengotori masjid, bagaimana? Makruh. Perempuan haid lewat di masjid makruh kalau tidak takut mengotori masjid. Bagaimana? 100% aman. Karena dikatakan takut mengotori tadi itu, di sini saya tulis jika dikhawatirkan mengotori. Khawatir. Jadi walaupun kekhawatiran itu sedikit ihtimalan, walaupun sekian persen. Ya, saya sudah pakai celana, tapi ya masih saja kemungkinan netesnya masih ada, tapi ya kemungkinan jauh, insya Allah aman loh. Insya Allah aman, ini haram masuk masjid. Walaupun untuk lewat saja haram. Tapi kalau wah ini sudah aman 100%, ya tidak mungkin netes misalnya, aman 100%. Maka kalau aman 100%, makruh lewat. Bukan mondar-mandir atau diem, lewat saja ya, lewat saja. Jelas ya?
Nah, di situ dalilnya adalah Sayyidah Aisyah, beliau berkata, Amaroni Rasulullah SAW an akhudul khumrata minal masjid. Aku diperintah oleh Rasulullah untuk mengambil tikar dari masjid. Nah, sebagian orang, terutama dari golongan anla madhabiyah, golongan yang tidak bermadhab, mereka mengatakan nggak apa-apa masuk masjid perempuan haid. Ini dalilnya. Salah. Ya. Kemudian Sayyidah Aisyah tadi itu setelah diperintah, beliau mengatakan ini haidun ya Rasulullah, saya haid ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, inna haidotaki laisat biyadiki, haid kamu itu bukan di tangan kamu. Ya. Kata mereka, loh itu kan haid, Rasulullah berkata haid kamu bukan di tangan kamu. Artinya haid kamu itu bukan dalam kehendak kamu, haid kamu itu kehendaknya Allah, jadi tidak ada masalah begitu. Ini terlalu jauh maknanya. Maknanya terlalu jauh. Orang ini tidak mempelajari syarah-syarahnya hadis. Tidak mempelajari komentar ulama yang betul-betul ulama dalam hadis. Ya, difahami sendiri itu hadis. Ya, tidak bisa. Jadi akhirnya bertentangan dengan hadis yang berbunyi ini la uhilul masjidah li haidin wala li junub. Aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan haid maupun perempuan junub. Ya. Akhirnya bertentangan dengan itu. Jadinya seperti itu. Lah terus bagaimana? Nabi sudah bersabda, ini la uhilul masjid li haidin wa li junub. Aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan haid dan untuk perempuan junub. Jangankan kalau masalah mengotori masjid ya. Kan di situ ada kalau asalkan tidak mengotori masjid. Untuk tidak mengotori masjid itu hanya orang lewat saja, bukan untuk apa? Bukan untuk orang haid, bukan untuk tinggal. Lewat itu baru ada ketambahan jika takut mengotori masjid. Tapi kalau diem di masjid apalagi hadir pengajian, walaupun tidak khawatir mengotori masjid tetap haram. Jadi keharamannya itu bukan karena mengotori masjid. Kenapa? Orang junub juga haram. Orang junub tidak mengotori masjid. Ya, Nabi bersabda, "Inni la uhillul masjidah li haidin wala li junub." Orang junub juga haram. Berarti ini keharamannya bukan karena itu. Adapun hadis Sayyidah Aisyah tadi itu dalil. Pertama ada dua. Yang pertama boleh lewat masjid, boleh. Yang kedua bahwa perempuan yang haid itu tidak najis. Haidnya najis, tapi perempuannya tidak najis. Ya, lo kok ke situ arahnya? Iya, kan Rasulullah mengatakan, haid kamu tidak di tangan kamu. Jadi kamu tidak apa-apa megang sajadah ini tidak apa-apa. Sayyidah Aisyah takut kalau beliau megang sajadah itu akhirnya sajadahnya menjadi mutanajis, kena najis karena menganggap dirinya najis. Maka kata Rasulullah, haid kamu bukan di tangan kamu, artinya tangan kamu suci. Tidak ada haidnya gitu. Tangan kamu suci, gak ada haidnya, tidak ada masalah. Itu yang dimaksud. Kok arahnya ke situ? Iya, karena ada hadis-hadis lain yang membahas masalah itu. Ya, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, al-junub layan jus. Orang junub itu tidak najis. Nabi mengatakan al-junub layan jus. Orang junub tidak najis. Artinya orang dulu itu khawatir. Orang dulu itu khawatir orang junub najis, orang haid najis begitu. Maka dijelaskan oleh Rasulullah, junub tidak najis. Perempuan tuh yang najis cuma darahnya saja, orangnya tidak najis, begitu. Maksudnya itu seperti itu. Jadi pembahasannya beda. Ya, bukan seperti yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bermadhab dengan mengatakan bahwa perempuan haid asalkan tidak takut mengotori masjid boleh hadir pengajian. Ya. Jangankan perempuan haid, orang junub loh haram masuk masjid, apalagi perempuan haid. Jadi bukan karena mengotori. Kalau mengotori itu soal lewat di masjid baru
Alasannya tidak boleh karena takut mengotori. Itu baru masalah lewat. Kalau aman maka makruh. Kemudian tadi itu hadisnya Rasulullah masalah tikar tadi, ya, bahwa dalil bolehnya lewat. Yang kedua, perempuan haid dan najis. Dan di situ juga ada pembahasan. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah menyuruh saya mengambil tikar dari masjid. Itu dari masjid itu apanya dari masjid? Ada pembahasan. Bisa jadi Rasulullah di rumahnya, tikarnya di masjid. Bisa jadi Rasulullah di masjid, tikarnya di rumahnya. Nah, kalau Rasulullah di masjid, tikarnya di rumahnya, Sayyidah Aisyah tidak perlu masuk masjid. Cukup mengulurkan tangan saja. Malah tidak masuk masjid ini. Ya. Jadi yang dari masjid itu apanya? Apakah perintahnya ataukah tikarnya? Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai hadis, ya. Amaroni Rasulullah SAW an akhudhu al khumrata minal masjid. Fakultu ini haidun ya Rasulullah, faqala inna haidotaki laisat biyadiki. Kemudian bersentuhan atau bersenang-senang. Ada dua pendapat ulama. Ada yang berpendapat bersentuhan, ada yang berpendapat bersenang-senang. Ya, ini kita gabung dua pendapat. Baik, jadi pendapat itu beda. Baik yang mengatakan bersentuhan atau bersenang-senang, itu sama-sama haram dengan bagian antara lutut dan pusar. Jadi kalau berhubungan badan jelas haram. Ya, kalau yang mengatakan bersentuhan berarti yang tidak boleh itu hanya nyentuh saja tanpa penghalang. Kalau melihat nggak apa-apa, walaupun syahwat. Melihat istrinya tidak berpakaian walaupun syahwat, ya itu tidak haram. Kalau menyentuh, nah itu yang haram walaupun tidak syahwat. Menurut pendapat yang bersentuhan. Menurut pendapat yang bersenang-senang, berarti yang diharamkan itu kalau syahwat. Menyentuh, melihat tanpa syahwat, boleh. Menyentuh, melihat dengan syahwat, haram. Jadi begitu. Ada dua pendapat. Ya. Ya, sebaiknya dua-duanya dihindari. Jangan menyentuh, jangan melihat syahwat atau tidak syahwat. Lebih aman. Kemudian yang terakhir bersuci dengan niat ibadah. Wudhu, mandi, besar, haram hukumnya. Ya, ini saya pernah ada orang tanya masalah wudhu, bagi perempuan haid. Saya bilang haram ngeyel aja. Ya, kata ustadz saya boleh, asalkan tidak diniatkan untuk mengangkat hadas. Loh, yang namanya wudhu itu mengangkat hadas. Kalau tidak mengangkat hadas itu namanya raup atau cuci wajah. Itu wudhu lugotan. Bukan wudhu syar'i, itu namanya wudhu secara bahasa. Ya kabeh wae, kalau wudhu secara bahasa, raup, cuci muka, ya boleh memang. Ya jangan niat wudhu, tidak perlu niat wudhu berarti. Cukup cuci muka, tidak ada faedahnya. Ustadz, ini ada perempuan yang rutin wudhu sebelum haid itu tidak pernah hadas, rutin wudhu. Ketika haid bagaimana? Ya sudah, haid itu hadas double. Jadi haid itu hadasnya double. Dia hadas besar, sekaligus hadas kecil. Loh, double. Jadi perempuan haid itu sama seperti kencing yang berkelanjutan. Kenapa? Darah haid dan kencing sama-sama najis. Beda dengan keluar mani, mani suci. Keluar mani mewajibkan mandi tapi tidak mewajibkan wudhu. Jelas ya? Haid beda. Makanya perempuan haid sambil berwudhu itu sama seperti orang wudhu sambil kencing. Haram hukumnya. Kenapa kok haram bermain-main dengan ibadah? Kan nggak sah. Wudhu sambil kencing. Wudhu sambil keluar darah. Nggak sah. Tapi dilakukan, haram.
Lah kalau istihadah, bagaimana loh? Istihadah itu wajib sholat. Makanya hukumnya sama seperti orang beser, keluar terus kencingnya, mau sholat, terus tidak wudhu, ya tetap wudhu. Di istinja dulu, disumpet, diikat, baru wudhu, begitu. Ya, nah perempuan istihadah juga sama. Jadi istinja, disumpet, diikat, baru wudhu. Perempuan haid tidak sama seperti istihadah. Perempuan haid haram sholat. Terus apa faedahnya wudhu? Tidak ada. Darurat untuk wudhu itu tidak ada. Karena tidak ada perintah sholat dan haram sholat. Jadi ya tetap haram wudhu karena tidak sah. Melakukan amal ibadah yang tidak sah itu hukumnya haram. Karena bermain-main. Orang yang tahu dirinya tidak punya wudhu sholat. Dosa haram. Kenapa? Anda bermain-main sekarang dengan ibadah. Gak punya wudhu kok sholat. Jelas ya? Nah, jadi itu adalah hal-hal yang diharamkan. Kemudian di sini ada dua masalah penting. Masalah penting bagi perempuan haid dan nifas karena sering mengalaminya. Ya, cuma sebelum saya baca masalah ini, barangkali ada pertanyaan ini, banyak pertanyaan ini. Bagaimana bila kita haid kemudian diminta mengisi pengajian maulid yang bertempat di masjid? Nama ini termasuk berdiri ya, nemen ya sampai duduk maulid dari awal sampai akhir. Ya jelas di masjid. Sampai kan duduk maulid dari awal sampai akhir, ya haram. Ya, maulidnya sunnah, duduk di masjidnya haram. Ya apa ini hukumnya? Ya jangan hadir. Kalaupun hadir ya di luar masjid. Lu saya ngisi acara, saya ustadzanya. Ya diwakilkan, saya head nggak bisa. Selesai. Wakilkan ke orang lain untuk ngisi. Ya udzur syar'i. Jelas ya. Dan untuk perempuan ya tinggalnya di rumah dia lebih afdal daripada dia ke masjid. Tinggalnya di rumah itu lebih afdal daripada dia ke masjid. Jelas ya? Untuk Al-Quran terjemah bagaimana hukumnya? Sudah saya jelaskan tadi kan, panjang lebar mengenai Al-Quran terjemah tetap haram hukumnya. Kalau mushaf tiba-tiba jatuh, beda lagi. Kalau takut, apa namanya, takut diinjak oleh orang, atau takut diambil orang kafir, boleh diambil tanpa dalam keadaan berhadas. Tapi kalau tidak takut diinjak orang seperti tidak ada ngelewat situ, ya tempat sepi ada Quran jatuh, ya wudhu dulu, baru ngambil atau nyuruh orang yang enggak yang suci, jibin ke Quran, ya ambilin, enggak apa-apa itu. Tapi kalau jalan rame orang ada Quran jatuh, takut keinjak orang, enggak apa-apa berhadas. Berhadas ngambil kalau darurat seperti itu enggak apa-apa. Tapi kalau dan segera diberikan kepada orang yang suci. Tapi kalau sepi kok enggak ada orang lewat situ, ya sepi, ya nyuruh orang yang suci, tolong ambilin Quran itu pindah ke tempat yang aman. Jelas ya, seperti misalnya musola atau masjid tutup atau musola tutup, belum waktunya sholat, tidak ada orang di situ, Al-Quran jatuh, ya nyuruh orang suci aja. Karena tidak ada kekhawatiran untuk diinjak dan tidak ada kekhawatiran untuk diambil orang kafir. Ya, jadi kalau ada kekhawatiran untuk atau takut kena najis karena di situ ada kotoran ayam atau apa, nah boleh. Orang lewat tidak ada, tapi ayam berkeliaran, ada kotorannya. Boleh kita berhadas menyelamatkan Al-Quran, boleh. Tidak ada masalah, termasuk darurat.
Semisal di madrasah mejanya ada 3, nyambung semua. Terus di atasnya ada mushaf. Apakah yang head tetap nggak boleh menyentuh tadi walaupun bukan meja di depan dia? Iya nggak boleh, karena ini kan sejajar sudah. Kalau nyambung seperti itu, ya. Kenapa kok nggak dipotong aja? Meja kok nyambung ya? Kalau mushaf terjemah yang model baru biasa dipakai orang menghafal Quran, Ustaz. Apalagi menghafal. Head menghafal Quran haram hukumnya. Atau melalar hafalan haram hukumnya. Ya, head menghafal atau mengulang-ulang hafalan Al-Quran hukumnya haram. Lebih baik tidak jadi hafidhatul Quran kalau caranya itu tidak adab dengan Al-Quran. Barokahnya sedikit atau bahkan nggak ada barokahnya. Dari awalnya sudah tidak adab sama Al-Quran, ingin jadi hafidhatul Quran, tidak ada adabnya, yang tidak ada berkahnya. Jadinya akhirnya seperti itu sudah. Perempuan-perempuan hafidhah tapi ya orang yang tidak hafal Quran lebih 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 mulia dari dia. Kenapa? Lihat saja akhlaknya, lihat saja adabnya atau apa namanya, cara dia dalam beragama. Kenapa? Dari awal sudah enggak, caranya enggak bagus. Ya, sudah tidak menghormati Al-Qur'an. Jadi Anda ketika head dengan tidak membaca Al-Qur'an itu Anda menghormati Al-Qur'an. Apalagi membawa. Paham? Jangankan sampean bawa gini, dituntun ambek temannya supaya sampean hafal Al-Qur'an, haram hukumnya. Jadi perempuan yang hafidhah cari pondok hafidhah, pondoknya hafal Quran yang kalau head boleh tidak. Jadi ada pondok yang memang kalau head itu dan itu kebanyakan pondok Quran itu kalau head tetap suruh hafalan. Ini not recommended. Jangan masuk situ. Kalau mau memasukkan anaknya untuk hafal Quran, cari pondok yang kalau kalau apa namanya head tidak hafalan dan tidak melalar. Ya, ada roksa bagi perempuan head begitu. Lama nanti hafalnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Nggak ada masalah. Apa sama tujuannya hafal Quran ini apa? Supaya dapat dapat apa namanya? Ijazah. Ya, bukan nilai ta'ala itu namanya. Tujuannya dunia. Tujuannya dunia. Kalau tujuannya dunia susah sudah. Tidak nilai ta'ala. Barokahnya tidak ada. Akhirnya menghalalkan segala cara. Kalau tujuannya dapat ridho Allah dari awal sudah dapat ridho Allah. Lama, tidak ada masalah. Ya, kalau tujuannya memang untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Saya pernah tahu kalau menghafal Al-Quran dengan tujuan murojaah diperbolehkan menyentuh ustaz, tapi tidak disentuh sebagai ayatnya. Haram itu. Ya, itu haram. Yang ada khilaf itu mutahayyirah. Ya, dalam madhab syafi'i ya, kita bicara madhab syafi'i. Saya tidak bicara madhab lain. Mutahayyirah itu perempuan yang bahkan hari ini dia tidak tahu dia haid atau tidak. Jadi darahnya itu tidak jelas. Dia tidak tahu apakah sekarang ini dia haid atau tidak. Darah keluar terus, berbulan-bulan keluar darah dan dia tidak tahu sekarang ini haid atau tidak. Nah, yang seperti ini ada pendapat yang mengatakan boleh melalar hafalan Quran, melalar saja bukan menghafalkan supaya tidak lupa. Tapi tetap yang mau tamat tidak boleh. Karena apa? Karena bisa dilalar di hati. Apalagi sekarang juga pakai MP3. Itu yang mutahayyirah, darahnya berbulan-bulan, enggak apa namanya? Enggak berhenti dan dia enggak tahu sekarang ini haid apa tidak. Tapi kalau haid yang jelas, yang paling banter cuma 15 hari, ya, itu enggak ada uzur dan tidak ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i.
Jadi sekarang ini banyak yang hafal Quran tapi berkah tidak ada gara-gara tadi itu. Ya. Akhirnya tujuannya untuk fulus, untuk uang, untuk nyari hadiah, nyari predikat, nyari pekerjaan, ya, nyari nama, nyari status, dunia semua itu. Itu semuanya dunia. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hafal Quran bukan karena Allah. Hafal Quran cari ijazah supaya bisa mengajar, ya, nanti dapat uang, supaya bisa apa namanya. Jadi intinya kalau nggak menghasilkan uang, menghasilkan kedudukan. Wes titik. Itu dunia. Uang, kedudukan itu dunia. Ya. Jadi niatnya sudah tidak benar dari awal. Menghafal Quran niatnya tidak benar. Akhirnya seperti itu. Berkah tidak ada. Membaca wirid yang di situ ada selain Al-Quran. Wirid tidak ada masalah. Ya. Saya tidak mengatakan selain tafsir Jalalain itu haram. Saya cuma mencontohkan tafsir Jalalain. Jadi tafsir Al-Quran itu, ya, kalau metodenya seperti tadi yang saya sebutkan, seperti tafsir kuno itu baru pembahasan hurufnya banyak mana. Contohnya tafsir Jalalain, contoh itu contoh, ya. Adapun kalau yang model baru, Al-Qur'annya di tengah-tengah, tafsirnya di samping, itu jelas hukumnya seperti Al-Qur'an, haram disentuh dan haram dibawa dalam keadaan berhadas. Halaman masjid yang tempatnya sandal itu boleh perempuan haid duduk di situ. Tapi kalau yang sandalnya harus dicopot, itu enggak boleh, termasuk masjid. Kebiasaan sebelum tidur wudhu, apakah di saat haid juga enggak boleh? Sama itu wudhu tujuannya apa? Wudhu itu supaya suci dari hadas. Sedangkan perempuan haid tetap hadas. Lo orang junub kan disunahkan wudhu, orang junub disunahkan wudhu untuk meringankan, karena dia enggak keluar darah kan, dia enggak kencing, enggak keluar darah, untuk meringankan hadasnya supaya enggak terlalu besar. Perempuan haid hadas terus, kecil dan besar dua-duanya. Jadi ya tetap haram, ya tetap haram, karena enggak sah dan bermain-main dengan ibadah. Musola bukan masjid, bukan masalah kecil besarnya. Kalau memang itu wakafnya masjid, ya masjid walaupun kecil, walaupun di kamar sampean. Tapi itu kalau itu bukan masjid ya berarti musola, itu aja. Lalaran itu haid kan cuma 7 hari, 15 hari. Lalaran itu kata para ulama bisa di hati. Sekarang malah lebih gampang lagi, bisa pakai MP3. Itu lalaran. Ya. Jadi kalau memang dia itu sebagai perempuan yang betul-betul ingin menghafal Al-Quran, ya, santri yang betul-betul ingin menghafal Al-Quran, itu haid bukan halangan bagi dia untuk melalar dengan cara tidak melafatkannya. Jadi di hati aja, gitu, gitu, tanpa melafatkannya. Atau mulutnya komat kami tapi tidak ada suaranya boleh, tidak ada suaranya boleh. Atau pakai MP3, mendengarkan surat yang mau dia lalar, ya, sambil ditirukan di hatinya. Itu malah lebih cepat, gitu. Ya, lebih mudah dan nempel, nempel. Tidak harus membaca di mulut, tidak harus membaca di mulut. Saya itu punya teman dulu waktu mondok, ya, teman sepondok maksudnya, bukan teman sekelas, teman sepondok. Saya punya teman, dia enggak masuk fikih, saya masuk fikih, dia masuk Al-Quran. Ya, di pondok itu ada beberapa fakultas. Dia masuk Al-Quran, dia menghafal Al-Quran. Orangnya ini buta, buta. Ya, kamarnya dekat dengan kamar saya. Kalau ke kamar mandi itu pertama dituntun, lama-lama hafal dia. Jadi
menghafalkan jalan, menyentuh tembok begitu. Bagaimana dia menghafal Quran? Dengan dituntun sama ustadznya. Dan dia punya kaset itu, zaman dulu itu. Belum ada HP, belum ada MP3. Ya, belum ada MP3, belum ada HP zaman dahulu itu. Jadi pakai kaset, didengarkan di telinganya begini. Itu metodenya dia. Hafal. Ya, ketika saya sudah keluar dari pondok, sudah pulang, sudah boyong, ya, dia masih belum ada kabar hafal. Kemudian teman-teman yang baru datang itu bilang kalau dia sudah hafal 30 juz tanpa pernah melihat ayat Quran. Buta, buta dari lahir. Tidak pernah melihat ayat Quran, hafal Al-Quran. Dengan metode tadi itu cukup dengan mendengarkan telinga. Loh, perempuan yang memang dia itu ingin betul menghafal Quran, semangat, cukup telinganya ini bisa dipakai. Dan dengan dadanya. Jadi dilalar di hati dan apa namanya mendengarkan MP3 itu bisa. Ini saya berbicara dengan mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada biasanya pondok-pondok lain itu membawa pendapat-pendapat, ini ada pendapat-pendapat di luar mazhab Syafi'i itu. Itu pertama. Kedua, justru tidak menghormati Al-Quran. Silakan Anda pakai pendapat-pendapat. Buktinya aja, barokahnya ada apa enggak? Ya, buktinya aja. Enggak jadi orang yang khusyuk, orang yang Masya Allah. Gitu. Hasilnya begitu. Kurang, berkahnya kurang. Baik, dua masalah penting kita akan bahas. Ada masalah zawal mani, ada masalah turul mani. Ya. Untuk orang awam ini ya, zawal mani itu simpel aja. Apabila seorang wanita haid tiba-tiba suci di akhir waktu sholat. Ini sering terjadi tapi orang tidak paham. Wanita haid tiba-tiba suci di akhir waktu sholat. Maka ia wajib mengerjakan sholat tersebut meskipun ia hanya mendapati waktu 1 detik saja dari waktu sholat tersebut. Sebenarnya di kitab-kitab itu bukan 1 detik, tapi ukuran untuk takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu ukuran tercepatnya adalah tidak sampai 1 detik. Ya, takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Ya, kalau Allahu Akbar itu tidak sah itu, karena panjang pendeknya salah. Ukuran yang tercepat, yang sah, yang benar, ya Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar ini 1/2 detik. Kalau tidak percaya, coba sama apa namanya tes dengan menggunakan stopwatch. Allahu Akbar. Itu 1/2 detik, 0,5 atau 0,6 detik. Makanya di sini saya tulis waktu 1 detik saja dari waktu sholat tersebut. Jadi asar kurang 1 detik maghrib, tiba-tiba suci dari haid, maka dia punya tanggungan sholat asar. Selain itu, ia juga wajib mengkodok sholat sebelumnya, bila bisa dijamak dengannya seperti duhur dengan asar. Jadi kalau dia suci di akhir waktu asar, ya berarti wajib mengkodok duhur begitu ya. Contoh ini ya, bila suci di akhir waktu duhur, maka ia wajib mengkodok duhur saja. Bila suci di akhir waktu asar, maka ia wajib mengkodok duhur dan asar. Begitu. Karena duhur bisa dijamak dengan asar. Begitu pula maghrib dan isya. Kalau suci di akhir waktu maghrib, yang dikodoi maghrib saja. Kalau suci di akhir waktu isya, yang dikodoi adalah maghrib dan isya. Begitu ya. Itu masalah zawalul mani'. Ini banyak terjadi tapi perempuan nggak paham. Ya, jadi zawalul mani' itu sucinya mepet, mepet asar, ya, apa mepet maghrib, mau maghrib kurang sedikit.
itu wajib, berarti dia punya tonggan sholat asar sama duhur. Nah, setelah itu dia nggak mungkin kan bisa sholat di tepat waktu karena sudah mepet, maka ya kodok jatuhnya. Turul manek sekarang. Turul manek bila wanita suci tiba-tiba mengalami haid. Dia suci, tiba-tiba mengalami haid setelah masuknya waktu sholat. Suci, adzan duhur. Setelah adzan duhur, lah kok dia haid. Apakah dia punya tanggungan sholat duhur begitu? Dia belum sholat, maka ia wajib mengkodok sholat tersebut dengan syarat. Nah, ini. Telah berlalu waktu yang cukup untuk sholat. Jadi kalau misalnya duhurnya jam 11 lebih 34. Dia jam 11 lebih 34 suci, jam 11 lebih 35 head. Waktunya cuma 1 menit, nggak cukup untuk sholat. Bagaimana ya? Berarti nggak wajib. Nggak wajib sholat duhur, digugur sudah. Ya. Kemudian, jadi telah berlalu waktu yang cukup untuk sholat. Jadi misalnya dia masuk duhur, dia suci. Ya, dapat setengah jam head. Nah, setengah jam kan cukup untuk sholat. Atau seperempat jam, atau 5 menit, dapat 5 menit head, cukup 5 menit itu. Lah wudhunya nggak usah dihitung, kan dia bisa wudhu sebelum duhur, kecuali kalau dia adalah seorang perempuan yang bertayamum atau mustahadah atau perempuan beser misalnya, yang wudhunya harus tepat waktu setelah masuknya waktu sholat. Khusus untuk wanita daimatul hadas atau bertayamum, ya, ditambahi syarat telah berlalu waktu yang cukup untuk bersuci. Jadi syarat kedua ini adalah telah berlalu waktu yang cukup untuk bersuci. Ini disyaratkan khusus untuk wanita yang daimatul hadas atau bertayamum. Ya. Karena dia kalau wudhu sebelum duhur dia tidak sah. Atau tayamum sebelum duhur dia tidak sah. Harus setelah duhur. Karena dia adalah orang khusus. Orang-orang istimewa, spesial. Apa itu? Beser atau mustahadah. Ya, hadatnya selalu ada. Atau bertayamum. Ini orang-orang spesial tidak boleh bersuci sebelum masuknya waktu sholat. Maka syaratnya tadi itu ditambahi. Adapun orang yang normal, dia bisa bersuci sebelum duhur, maka ukuran bersucinya itu tidak usah dihitung. Ya, cukup ukuran sholatnya saja. Contoh ini ya. Masuk duhur, dia masih suci. Setelah 10 menit berlalu tiba-tiba mengalami haid. Padahal ia belum sholat. Maka nanti setelah ia suci wajib mengkodok sholat duhur. Jelas ya? Asarnya ya enggak, duhur aja. Ya, asarnya enggak. Masuk waktu duhur dia masih suci. Setelah 1 menit berlalu ia haid. Maka setelah suci nanti ia tidak wajib mengkodok sholat duhur. Karena ia tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk sholat duhur. Jelas ya? Nah, kemudian ini bagaimana kalau zawal manik dan turul manik bergabung? Ya, ini. Apabila setelah zawal manik ia mengalami turul manik, maka disyaratkan. Nah, ini masalah yang jarang terjadi. Jadi biasanya perempuan kalau sudah suci dari haid ya sudah selesai. Suci dari nifas selesai, tidak ada masalah. Tapi barangkali 1001 terjadi ini. Barangkali setelah suci dari haid tiba-tiba dia pingsan. Setelah suci dari nifas tiba-tiba dia pingsan. Bagaimana ini? Atau dia dalam keadaan hamil, setelah suci dari haid tiba-tiba dia melahirkan. Bagaimana ini? Dan nifas, langsung nifas. Jadi setelah zawal manik ada turul manik. Bagaimana ini? Apakah hukumnya sama? Berbeda. Kalau ini hukumnya berbeda. Maka disyaratkan yang pertama, ada waktu yang cukup untuk sholat fardu. Kedua, ada waktu yang cukup untuk bersuci. Sholat fardu ini berapa? Ya kalau
kewajibannya satu ya satu, kalau kewajibannya dua ya dua fardu. Ya, syaratnya cukup untuk dua fardu. Bisa tiga, ya. Di sini tambah aja syarat ketiga. Ada waktu yang cukup untuk sholat ada. Ada waktu yang cukup untuk sholat ada. Ya, tambahin satu syarat. Ini kalau sucinya di akhir waktu sholat dan kemudian timbul turwul manik di awal waktu sholat. Maka ditambahi syarat ketiga. Contoh, wanita haid suci di waktu duhur. Ya, di waktu duhur ya. Setelah berlalu setengah jam, ia pingsan hingga malam hari. Maka setelah ia bangun dari pingsan, ia wajib mengkodok sholat duhur. Ya. Wanita haid suci di waktu duhur, setelah berlalu 1 menit, ia pingsan hingga malam hari. Maka ia tidak perlu mengkodok sholat duhur, karena waktunya tidak cukup. Ya. Nah, bila dia pingsan di waktu asar, bagaimana? Pingsan di waktu apa namanya suci di waktu asar. Suci di waktu asar, kemudian setelah berlalu setengah jam ia pingsan, maka ia wajib mengkodok duhur dan asar. Ya, suci di waktu asar, kemudian setelah setengah jam terus pingsan, ia wajib mengkodok sholat duhur dan asar, karena dia kewajibannya duhur dan asar, karena bisa dijamak. Kalau suci di waktu asar, di akhir asar, ya, kemudian dapat 5 menit adzan maghrib, setelah itu dapat 10 menit ia pingsan, ya, maka wajib mengkodok sholat duhur, asar, dan maghrib karena waktunya cukup untuk 3 sholat. Jelas ya? Kalau waktunya cukup untuk 3 sholat, duhur, asar, maghrib kena karena dia pingsannya di waktu maghrib. Tapi kalau waktunya cukup untuk 2 sholat, misalnya maghrib kurang 1 menit, ya, dia suci, kemudian dapat 1 menit adzan maghrib. Setelah itu kira-kira waktu yang cukup untuk 8 rakaat misalnya. Kemudian dia pingsan. 8 rakaat nggak cukup untuk 3 sholat. Ya 3 sholat itu harus minimal 11 rakaat kalau sama maghrib. Ya. Duhur, asar, maghrib ini 11 rakaat. Nah, maka bagaimana? Maka yang wajib dikerjakan cuma maghrib sama asar saja. Karena maghrib ini dikatakan sholat ada. Dia asarnya kodok kan begitu. Dia pingsan di maghrib. Tapi kalau di maghrib dia hanya mendapati waktu yang cukup untuk satu sholatan 5 menit tak. Ya, maghrib dapat 5 menit pingsan. 5 menit nggak cukup untuk asar sama maghrib. Ya, ima asar saja atau maghrib saja. Ya berarti maghrib yang menang.
Karena enggak mungkin tiga-tiganya atau dua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Penting ini dipelajari masalah zawal mani dan turul mani. Insyaallah pertemuan mendatang kita membahas istihadhah dan 7 gambar mustahadhah dalam haid. Iya, syarat ketiga kurang paham. Tadi itu syarat ketiga itu kalau khusus untuk masalah khusus, kalau sucinya di akhir waktu asar, kemudian pingsannya di waktu maghrib. Maka jika waktu yang didapati itu hanya cukup untuk sholat maghrib saja, tidak cukup untuk sholat asar, ya maka yang dimenangkan maghribnya. Tapi kalau cukup untuk asar sama maghrib ya dua-duanya. Kalau cukup untuk asar, maghrib dan duhur ya berarti tiga-tiganya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan tartibul Fatihah. Setelah apa namanya? Setelah itu kalau sebelum keluar silakan untuk menulis absen terlebih dahulu. Fatihah Allah yaftah lana fathul harifin wa qina fi dinina wa dinil amal ma'alimna hadina akhlas. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya amin.